situasi hari ini tidak sama dengan situasi ketika kita pertama kali berjuang untuk afirmasi hampir 15 tahun yang lalu kali ya. Sekarang udah 2019. Dan situasi politik hari ini juga berbeda. Situasi gerakan perempuan juga berbeda. Dan tantangan kita menjadi lebih sulit hari ini karena kita melihat konsolidasi politik dan sistem politik yang semua kita rasakan dominasi dari praktek oligarki yang menggurita tali temali antara kekuatan ekonomi dan kekuatan dinasti itu sekarang hampir didapati di dalam hampir semua institusi politik pengambilan keputusan. Dan di sisi yang lain itu juga kita melihat situasi yang menggembirakan sebetulnya dari gerakan masyarakat sipil. Kalau saya lihat lebih dinamis perkembangannya, kita melihat gerakan-gerakan kerelawanan dan banyak inisiatif-inisiatif baru muncul dari gerakan masyarakat sipil untuk membuat banyak sekali eksperimen elektoral gitu ya, mulai dari yang namanya blok politik, mulai terus ada lagi yang mendorong bagaimana diaspora, aktivis-aktivis itu masuk menjadi aktivis partai dan masuk mencalonkan dalam jabatan-jabatan politik. Lalu juga ada yang mau membuat partai politik baru, lalu juga ada eksperimen misalnya model sayap-sayap, lalu juga membackup bagaimana menguatkan konstituensi, menyambungkan hubungan antara wakil rakyat dengan konstituen. Itu semua eksperimen demokrasi yang luar biasa yang kita rasakan, buah dari reformasi di mana gerakan masyarakat sipil itu punya ruang untuk bermanuver dan untuk bisa mengisi demokrasi kita menjadi lebih maju pada hari ini gitu ya. Tapi di sisi lain, tadi kita melihat di samping semua kemajuan-kemajuan yang kita catat, kita juga melihat bahwa tarik-menarik antara kekuatan-kekuatan oligarki dan politik yang lama yang merindukan adanya stabilitas dan ketertiban. Itu juga mewarnai juga dinamika politik negeri ini pada saat-saat terakhir ini. Dan kita melihat ya di samping kemajuan di sisi yang satu, tetapi juga kita melihat banyaknya juga pembatasan-pembatasan dan kemunduran-kemunduran dalam praktek berdemokrasi kita. Misalnya kita melihat contoh-contoh kemarin yang terakhir itu debat tentang PKI misalnya. Itu kan begitu menggelora, lalu diskursus tentang LGBT yang gegap-gempita juga gitu ya. Itu lalu juga banyak sekali juga fenomena-fenomena kita melihat upaya menegakkan ketertiban dicoba dilakukan kembali oleh pemerintah itu menghadapi banyak sekali aktivisme yang dilakukan oleh misalnya kelompok-kelompok buruh dengan penahanan-penahanan, lalu juga perempuan kendeng kemarin ya yang berdemo di semen kakinya. Nah itu adalah wajah kita, paradoks dari demokrasi kita yang berkembang hari ini.